Assalamualaikum, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, di sini kami hadir untuk memberikan klarifikasi sekaligus tanggapan atas adanya statement dari yang kami muliakan dan kami hormati, yaitu Ustadz Alfian Tanjung. Beliau merupakan mantan Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat pada periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Karena beliau di sini menyampaikan ataupun klarifikasi atau mungkin memberikan sebuah tanggapan terkait adanya pesantren Jati Diri Bangsa yang ada di Kediri, dengan judul narasinya adalah bahaya dengan tanda seru. Ini makin seru, perlu nanti kita kaji dan kita dalami supaya informasi ini berimbang, tidak hanya dari satu sisi tapi nanti dari kedua sisi, jadinya nanti balance atau stereo. Berikutnya beliau di situ tertulis dengan tulisan pesantren lintas agama muncul di Kediri. MUI harus segera bersikap. Dan harapan dari Ustadz Alfian Tanjung dari yang beliau tuliskan adalah tutup perusak akidah. Selengkapnya mari kita ikuti atas media yang ada, yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat, yang mulia, yaitu Ustadz Alfian Tanjung. Mari simak berikut ini. Mestinya Indonesia harus kembali ke jati diri bangsa. Dengan adanya kembali ke jati diri bangsa Indonesia akan berlimpah dengan toto dan kedarajat. Terima kasih. Barangkali Ramadan adalah masalah. Ini yang disampaikan oleh Romo Wisnu Sugiman dari Agamawan Katolik. Beliau juga salah satu peserta yang menjadi peserta didik gelombang pertama, termasuk saya juga termasuk peserta didik gelombang pertama yang ikut sama-sama satu ruangan, satu pelajaran dengan beliau Sang Romo Wisnu Sugiman. Jadi sedikit banyak kami tahu apa yang diajarkan. Kita simak berikutnya tanggapan dari Romo Yohanes selaku Imam Gereja Ortodok Rusia. Kita simak berikut ini. Apa yang dikatakan oleh GM adalah merupakan suatu bukti yang sangat baik, semangat perjuangan untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Ini adalah orang yang unik, cerdas, dan bersemangat. Amin. Ya, biarlah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk maju terus. Dari channel Bio Ustadz Alfian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa nasihat untuk Bung Alfian? Ya, Bung Alfian, jangan lupa terus melihat situasi-situasi di daerah-daerah, Bung Alfian. Karena masalah di daerah bukan hanya politik, tapi muncul yang akan kita bahas adalah pesantren Jati Diri Bangsa, yaitu pesantren multi agama, Bung Alfian. Ya, nasihat sekaligus judul dibacain berita. Mari kita tonton pemirsa ruang tayang dibacain berita. Silakan Bung kameramen. Siap. Ya, Bung Alfian, ini muncul pesantren Jati Diri Bangsa untuk lintas agama. Ini apalagi nih Bung Alfian? Nah, langsung saya ada berita yang mengapresiasi pesantren inilah ya. Mungkin dari ini dulu saya tanggapi ya, supaya nanti seseorang dalam memahami sebuah berita itu perlu pemahaman, itu yang pertama. Yang kedua, perlu menyatakan. Pemahaman tanpa dinyatakan akan menjadi sebuah persepsi, akan menjadi sebuah analogi. Bahasanya itu masih belum bisa dijadikan sebagai patokan atau rujukan. Kalau dalam etika bermedia, sebetulnya kita membuat sesuatu berita itu harus sesuai dengan fakta. Dari etika media itu, kalau misal kita
memberikan sebuah komentar atau tanggapan tanpa kita tahu klarifikasi, bahasanya tabayun kepada sesuatu objek yang kita bicarakan, itu sudah menyimpang dari etika bermedia. Itu kurang lebih seperti itu. Terus yang berikutnya, di situ beliau juga menyampaikan dari portal media adalah di situ pesantren untuk lintas agama. Di sini perlu dipahami bahwasanya di situ saat peletakan batu pertama pada tanggal 6 Juli tahun 2023, yang saat itu dihadiri oleh perwakilan dari TNI, yaitu dihadiri oleh Bapak Yulis Wijojono, yaitu selaku Kapuspen TNI. Beliau menyampaikan bahwasanya di situ adalah pesantren untuk kebangsaan, dan diperkuat oleh dawuh beliau sang pemerakarsa atau sang pencetus adanya pesantren Jati Bangsa ini, yaitu oleh Romo Yai Muhammad Muhtar Muti, atau lebih dikenalnya sebagai dengan sebutan Bapak Kiai Muhammad Muhtar Muti. Di situ beliau menyampaikan bahwasanya pesantren ini bukan pesantren keagamaan, tapi pesantren kebangsaan. Karena judulnya adalah pesantren kebangsaan, kita paham bahwa di bangsa Indonesia ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, semua agama yang ada di Indonesia ini kan ada banyak, dipersatukan dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Lah, dengan adanya sebuah pesantren Jati Bangsa ini, karena juga bukan merupakan pesantren keagamaan tapi pesantren kebangsaan, jadi seluruh umat beragama bisa gitu loh, baik agama Hindu, Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, dan semuanya termasuk mungkin penghayat bisa belajar di pesantren ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk belajar tentang kebangsaan, bukan keagamaan. Itu perlu dipahami dan perlu digarisbawahi supaya nanti tidak bisa mencampur adukan atau salah letak keliru pasang. Jangan sampai dipersepsikan bahwa pesantren adalah untuk pesantren yang untuk seluruh agama, belajar agama menjadi satu, dicampur adukan. Itu salah besar. Intinya bahasanya itu kurang tepat. Jangan sampai salah letak keliru pasang. Jadi perlu dipahami bahwasanya pesantren ini adalah pesantren kebangsaan. Siapapun beda agama atau dari lintas agama, monggo belajar bersama-sama di pesantren ini untuk kebangsaan. Kita ikuti tanggapan berikutnya. Romo Yohanes, apresiasi pembangunan pesantren Jati Diri Bangsa di Kediri, yaitu pesantren lintas agama. Romo, salah satu pimpinan gereja Kristen Ortodok di Rusia, mengapresiasi pembangunan pesantren Jati Diri Bangsa di Kediri. Pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian Nusantara, bertempat di Situs Persada Soekarno Ndalem Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan kehadiran tokoh agama dari Rusia ini, semoga menjadi tanda Indonesia bakal menertibkan dunia. Menurutnya, pendirian pesantren kebangsaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara yang diprakarsai oleh Kiai Muhammad Muhtar Mujtaba Mukti. Oleh karena bangsa Indonesia ada dari berbagai penganut agama, maka pesantren kebangsaan ini juga lintas agama. Nah, ini dari sini kan sudah jelas. Dari yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi pesantren ini karena pesantren kebangsaan, bukan pesantren keagamaan. Beda loh ya, kalau namanya pesantren keagamaan, seluruh lintas agama belajar dari satu, itu namanya menyalahi aturan, keluar dari akidah. Dan ini namanya kan pesantren Jati Diri Bangsa. Sehingga namanya bangsa itu kan terdiri dari berbagai macam agama. Ya semua boleh dan semua mempunyai hak yang sama. Untuk apa? Dalam rangka bagaimana caranya bangsa dan negara ini berjalan dengan semestinya. Pesantren ini hadir, itu sebetulnya adalah jawaban dari Anda-Anda semua. Seluruh putra-putri bangsa Indonesia mempunyai keinginan yang sama. Ini sudah rahasia tapi umum ya. Nah, punten bukan untuk kita provokasi, tidak, tapi ini fakta.
bahwasanya ada di salah satu akun media nasional, Jokowi pun berkomentar atau berstigma bahwasanya di situ Jokowi menyebut RI, Republik Indonesia, paling banyak tangkap pejabat korupsi. Ini rahasia tapi umum. Semua warga bangsa negara Indonesia sebetulnya bahasanya kasarnya sudah muak. Sebetulnya warga negara ini sudah bosen. Kasarnya sudah muak melihat kelakuan-keluhan daripada oknum-oknum pejabat negara yang seringkali korupsi. Lah korupsi ini sekarang sudah merajalela di semua institusi dan ini berjamaah. Lah karena itulah atas daripada berlian-berlian daripada Bapak Kiai Muhammad Muchtar Muti mendirikan pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Untuk apa? Ya untuk itu, untuk merajut Nusantara agar supaya apa? Kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Karena apa? Tatkala kita putra-putri bangsa Indonesia sudah longsor jati dirinya, maka bangsa Indonesia akan tinggal nama. Karena bangsa Indonesia ini akan dipenuhi dengan para oknum-oknum pejabat yang berjamaah sebagai marketing kapitalis. Betapa ngerinya. Bagaimana jadinya? Negara ini tatkala nanti 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan dipimpin sama orang-orang yang berjiwa marketing kapitalis dan berjamaah di semua lini, baik di pendidikan, baik di hukum, baik di semuanya. Apakah akan wujud? Coba Anda renungkan. Apakah akan wujud pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara emas tatkala semua pejabatnya atau mayoritas pejabatnya berjiwa-jiwa marketing kapitalis? Pertanyaan besar. Maka dari itulah hadirlah pesantren Jati Diri Bangsa. Untuk apa? Mengembalikan jati diri para putra-putri bangsa Indonesia, khususnya seluruh pejabat negara. Dari tingkat RT sampai presiden, DPR, MPR semuanya. Kalau semua mau kembali belajar di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia ini, dijamin jati diri kebangsaan, jati diri kenegaraan akan kokoh, tumbuh, kuat, menjadi sebuah jiwa-jiwa merah putih yang akan selalu taat, patuh, dan peduli bahkan melestarikan dengan adanya negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga semuanya itu akan bisa menjalankan sumpah jabatan, tidak hanya sekedar untuk main-main, bukan untuk sekedar formalitas, tapi betul-betul sumpah jabatan adalah tertanam pada jiwa semua pejabat yang ada di negara ini, sehingga semua putra-putri bangsa Indonesia yang berkesempatan menjadi pejabat negara akan menjadi abdi negara yang berjiwa merah dan putih. Kita lanjutkan dari media berikut ini. Untuk respon awalnya silakan Bu Alfian. Pertama, ini orang memang udah pada nggak waras ya, pada kehilangan kontrol. Dan saya ingin mengatakan dengan tegas kepada MUI, kepada seluruh satuan-satuan institusi keagamaan, baik MUI sebagai kelompok Islam, Majelis Wali Gereja Kristen, DGI, dan segala macam, segera pesantren tersebut ditutup. Sampai di sini. Ada 2 poin daripada yang mulia, yang terhormat Al-Ustadz Alfian Tanjung, yang dimuliakan Allah. Semoga seperti itu. Beliau menyampaikan di sini adalah sebuah ajaran yang ngawur. Bisa diartikan banyak ya. Ngawur ini bisa menyimpang dari rel-rel keagamaan. Kembali lagi perlu dipertegas bahwa pesantren ini bukan pesantren keagamaan, tapi pesantren kebangsaan. Perlu digarisbawahi, beda. Pesantren keagamaan mendidik semua agama dan semua pengikut agama agar menjalankan apa yang menjadi tatanan agama tersebut di semua agama masing-masing. Tapi kalau
sudah pesantren kebangsaan, ini adalah kewajiban kita semua. Bukan hanya kewajiban agama Islam, bukan hanya kewajiban agama Kristen, Hindu, Buddha, dan semuanya. Bukan. Kita ini satu komponen. Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupakan itu. Makanya banyak sekarang ini yang terjadi di masyarakat ya. Jangankan di tingkat rakyat, di tingkat pejabat pun masih banyak yang belum paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang saya menyaksikan. Saya juga menganalisa. Bisa jadi saya salah, bisa jadi benar. Monggo nanti panjenengan pikirkan sendiri. Yang ada di negara Indonesia ini, di NKRI ini, di acara nasional, coba Anda lihat. Yang berdoa siapa? Apakah dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini? Apakah dari satu agama? Setiap kegiatan-kegiatan nasional hanya berdoa hanya dari satu agama, apakah itu mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika? Dan Bhinneka Tunggal Ika itu berdoa bersama-sama, duduk sama-sama, sama rata, sama rasa. Adanya hanya apa? Di organisasi yang menjadi salah satu senafas dengan ajaran pesantren Jati Diri Bangsa ini, yaitu Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Jika penasaran, silakan cari di link, mau di Google atau di browsing di Facebook, YouTube, TikTok atau apapun, monggo. Zaman sekarang sudah terbuka kok, tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti apa pesantren Jati Diri Bangsa, seperti apa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia. Karena organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwa manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu diprakarsai berdirinya oleh Romo Yai Muhammad Muchtar Mukti. Lah, Romo Yai Muhammad Muchtar Mukti atau Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti ini yang mendirikan pesantren Jati Diri Bangsa. Jadi selama ini kegiatan daripada Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia itu sudah menjalankan apa menjadi falsafah bangsa negara, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di seluruh event kegiatan-kegiatan baik lokal ataupun nasional, semua di situ seluruh pendoa dikasih hak yang sama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan semuanya, bahkan kejawen pun, bahkan keyakinan apapun dikasih kesempatan yang sama. Apakah dengan seperti itu kita mencampur adukan agama? Jangan sampai salah sangka, jangan sampai salah kira. Boleh kita bukan memberikan sebuah stigma atau tanggapan, tapi klarifikasi dulu supaya apa? Tidak menimbulkan penyesatan publik, tidak menimbulkan sebuah kesesatan pada orang banyak. Maka berhati-hatilah. Terus yang kedua, di sini juga ada permintaan dari yang terhormat Al Ustadz Alfian Tanjung untuk MUI dan sekaligus daripada organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia Raya ini untuk menutup pesantren Jati Diri Bangsa. Ya tidak salah sini ya, tidak salah. Tapi kalau sudah diangkat di media, bisa diakses oleh siapa saja, ini perlu dipertanyakan kewarasannya. Nggak punten ya. Jangan karena tadi juga Al Ustadz Alfian tadi menyebut pesantren ini sudah tidak waras. Jadi ya saya kembalikan. Berarti Al Ustadz Alfian Tanjung juga saya rasa ini tidak waras. Karena apa? Menyuruh orang tanpa tabayun, tanpa klarifikasi untuk menutup. Ini bahaya. Semestinya Al Ustadz Alfian Tanjung ini sebelum membuat podcast ini datang dulu ke pesantren Jati Diri Bangsa. Tanyalah, apa sih pesantren Jati Diri Bangsa ini? Apa sih yang diajarkan di pesantren Jati Diri Bangsa ini? Dan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil dan apa nanti yang akan dituju? Harusnya ditanya dulu. Kalau sudah diklarifikasi, ditanyakan, nanti akan ada sebuah jawaban. Monggo, kalau sudah jawaban nanti bisa disampaikan secara umum. Ini kalau kembali lagi secara etika bermedia ini sudah menyimpang, bahkan sesat kalau dari etika bermedia. Kita lanjutkan.
Makin menarik ini, makin menarik. Mari kita lanjutkan. Karena ini menyalahi sebuah sistem kerja dalam relation yang namanya toleransi. Nah, secara lebih mendalam, ini merupakan sebuah agenda dari Freemason. Agenda penyatuan agama merupakan agenda terakhir setelah mereka menyatukan mata uang, ketika mereka sudah menyatukan pandangan-pandangan tentang kehidupan, pola hidup seks bebas, hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi apa yang kita hadapi ini, Bung Kameramen, merupakan yang namanya penyatuan agama sebagai salah satu agenda daripada Zionis, Freemasons, Illuminati, Bavarian. Cukup dari sini, saya tanggapi. Jadi kembali lagi ini penyesatan publik. Penyesatan publik. Sekali lagi saya tekankan, penyesatan publik. Jadi saudara Ustadz Alfian Tanjung ini sudah menjadi salah satu provokator penyesatan publik. Karena apa? Saya sampai di depan tadi, ini bukan pesantren keagamaan tapi kebangsaan. Lah, beliau menyampaikan bahwasanya seolah-olah pesantren Jati Diri Bangsa ini adalah sebuah pesantren campur baur atau coro es campur. Bukan. Jadi di pesantren ini dari yang beliau sangkakan ini adalah pesantren ini berisi dari agama Islam dan semua Hindu, Kristen, Buddha disatu padukan menjadi sebuah satu agama. Seperti itu. Dan dituduhkan bahwa ini adalah indikasi daripada Zionis Israel, Zionis Yahudi. Ini sangat menyesatkan. Tolong catat dan tolong camkan ya kepada saudara Ustadz Alfian Tanjung. Maaf, ini tadi yang terhormat saya ganti karena bahasanya sudah mulai menyesatkan. Tidak pantas saya menyampaikan pada beliau ada terhormat, tapi saudara sajalah. Kan kita saudara sama-sama, saudara bangsa Indonesia. Ngapunten nggih. Ini dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kembali lagi, di sini bukan pesantren keagamaan, bukan sebuah pesantren, sebuah wadah untuk seluruh lintas agama, belajar agama dijadikan satu, menjadi yang dituturkan adalah sebagai Zionis Yahudi atau Israel, bukan itu. Tapi di sini kembali lagi, dari berbagai agama yang ada di Indonesia ini, ayo duduk bareng bersama bareng-bareng belajar untuk kebangsaan sesuai dengan temanya pesantren Jati Diri Bangsa. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Sangat menarik ini soalnya. Tidak bisa kita bermain-main ini. Ini merupakan sebuah kerja berat menunjukkan bahwa pengaruh Israel, pengaruh Yahudi, pengaruh suku Khazar, dan pengaruh daripada pandangan-pandangan sekularisme, pluralisme, liberalisme tetap kuat. Dan karena mereka mendapatkan protek baik dari segi politik maupun dari segi pembiayaan dan juga dari segi media. Saya jawab di sini. Di sini beliau menyampaikan ada titik poin yang saya tangkap. Satu, terkait pembiayaan. Yang kedua, terkait media. Oleh beliau disangka, entah ini analisa itu bagaimana ya, tapi namanya sudah media ini bukan analisa, ini bisa secara hukum etik ini sudah menuduh bahwasanya saudara Ustadz Alfian Tanjung ini menuduh pesantren Jati Diri Bangsa ini dengan anggaran biaya sekitar 2 miliar itu adalah biaya dari Yahudi atau dari orang-orang yang punya kepentingan di Zionis ini. Salah besar, bohong. Yang saya garis bawahi adalah terkait pendanaan. Biaya 2 miliar bagi murid-murid Kiai Tar itu kecil. Ngapunten, bukan saya sombong, bukan kami sombong. Karena apa? Murid Kiai Muhammad Muhtar Mukti dari data yang ada juga dari informasi yang berkembang 5 juta. Bukan cuma 5 orang, muridnya Kiai Muhtar Mukti bukan 5 orang, tapi 5 juta. Dan beliau dari awal, sejak awal, baik di pesantren Sidikiyah atau di organisasi yang beliau prakarsai berdirinya adalah Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Seluruh organisasi ini di dalam menjalankannya itu adalah swadaya mandiri dan non proposal. Perlu dicatat, non proposal.
program apapun, kegiatan apapun, biaya sekecil dan sebesar apapun, itu adalah swadaya mandiri. Contohnya, fakta bicara. Saya pribadi, termasuk salah satu santri yang mengikuti pelajaran pesantren Jati Diri Bangsa gelombang pertama. Dan saya sendiri termasuk donatur yang membangun dalam pembangunan ini. Saya pribadi hampir 10 juta mendonasikan biaya untuk pembangunan tahapan akhir. Karena apa? Logika saja ya. Dari saya pribadi katakanlah ini bukan untuk pamer ya, ini untuk sekedar analogi dalam memperjelas sesuatu persoalan. Dianalogikan saja. Kalau semisal dari satu orang 10 juta, kalau dikalikan 100 orang sudah 1 miliar. Betapa kecilnya 100 orang dengan 5 juta murid-murid Kiai Muhammad Muchtar Mukti. Ini analogi yang tidak diketahui oleh orang-orang umum. Disangkanya ada biaya dari orang luar. Padahal tidak. Kita selaku murid-murid daripada Bapak Kiai Muchtar Mukti selalu dididik. Bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita beri untuk bangsa dan negara ini, juga untuk warga masyarakat. Itu salah satu pendidikan yang tidak saya temukan di pesantren-pesantren keagamaan yang saya ikuti selama ini. Mungkin usia saya sudah hampir setengah abad, hampir 50. Belum pernah menemukan sebuah pesantren seperti yang ada di pesantren Sidikian Jombang. Itu yang seperti pesantren Sidikiyah. Karena apa? Di dalam pendidikannya beliau, Pak Yai, selalu mendidikan pada santri-santrinya adalah memberi, dan memberi. Kalau secara umum, saya lihat adalah meminta, dan meminta. Ya tidak semua, tapi mayoritas. Ini bisa kita pahami dan ini bisa kita ketahui dari apa yang selama ini ada di kehidupan kita. Lah karena apa orang seperti itu? Hidupnya hanya meminta, karena tidak ada kesadaran. Lah, di pesantren Sidikiyah, di PCTI Indonesia atau Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, juga di pesantren Jati Diri Bangsa ini menerapkan sistem yang sama. Karena sama-sama yang memprakarya adalah Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti dalam pendiriannya. Lah, kalau di pesantren Jati Diri Bangsa ini skalanya untuk kebangsaan, bukan untuk keagamaan. Jadi masalah donasi sudah saya sampaikan tadi. Perkara kecil kalau 2 miliar, bukan kita sombong, tapi untuk sebagai pelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan ini nanti bisa untuk sebagai inspirasi bagi orang lain, bagi pesantren-pesantren yang lain, bagi mungkin semuanya lah, bagi untuk bangsa dan negara, bahwasanya hidup itu ada prinsip, harus ada prinsip. Jangan menjadi pengemis, jangan menjadi peminta, tapi menjadilah pemberi. Itu juga soalnya kan merupakan anjuran dari Rasulullah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah sekarang ini kita semua berposisi di mana? Tangan di bawah atau tangan di atas? Kalau didikan Kiai Muhammad Muchtar Mukti, baik di Thoreko Sidikiyah ataupun di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, itu selalu kita tangan di atas. Itu sangat mulia. Yang kedua, beliau menyinggung terkait tentang media yang beliau tuduhkan ada sama mendapat sokongan biaya untuk media ini. Saya juga sama, salah satunya atau salah satu diantaranya adalah media yang ikut dalam mensiarkan itu. 1 rupiah pun tidak ada sokongan dari siapapun. Dari saya sendiri, dari kami pribadi. Kami dari tempat tinggal saya mungkin jarak tempuhnya sekitar hampir 90 kilo. Berjalan, transportasi, tanpa ada uang sumbangan dari siapapun. Tanpa ada sumbangan dari siapapun. Termasuk dalam tanda kutip dari pemerintah pun juga tidak ada, apalagi dari orang luar. Ya dari saya pribadi, kenapa saya kok mau, kenapa saya kok peduli? Kembali lagi tadi, demi untuk bangsa dan negara perlu kita ingat jas mirah, pesan Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dahulu leluhur kami adalah pejuang kemerdekaan semenjak melawan Belanda, semenjak melawan Jepang, bahkan agresi militer Sekutu 1, 2, dan 3.
ikut di dalamnya. 1 rupiah pun tidak ada keinginan untuk mendapat imbalan. Yang ada hanya apa? 1 kata, merdeka, hidup atau mati. Jadi sehingga dalam perjuangannya nenek moyang kami, leluhur kami itu tidak ada yang namanya meminta-minta. Berjuang, saya mau berjuang kalau dibayar. Saya mau berjuang kalau saya digaji. Nggak ada kamusnya. Sang kesatria tidak seperti itu. Tapi sekarang lihat apa yang terjadi pada pejabat-pejabat negara sekarang ini. Apa yang terjadi? Saya tidak perlu menjawab, jawab sendiri. Fakta sudah ada. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya termasuk salah satu donatur di pembangunan pesantren Jati Diri Bangsa. Saya juga selaku media yang ada di pesantren Jati Diri Bangsa. 1 rupiah pun tidak ada donasi dari manapun. Kami dana pribadi, saya mendapat sokongan dari Yang Maha Kuasa. Saya dapat sokongan biaya dari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan itu tertulis di prasasti pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Di atasnya sendiri itu ada kata-kata kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jikalau kita bersandar pada Allah, pada berkat rahmat Allah, segala urusan kita, urusan keluarga kita, urusan perjuangan kita akan dicukupi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita bersandar pada manusia, bersandar pada proposal, bersandar pada bantuan yang mungkin disampaikan oleh yang saudara Ustadz Alfian Tanjung tadi seperti itu, nggak akan jadi apa-apa. Itu malah akan menjadi sebuah bumerang. Kita lanjutkan tangkap berikutnya, soalnya menarik. Silakan. Ini sebagai pesan serius dari saya bahwa keberadaan pesantren antar lintas agama itu merupakan sebuah hal yang ngawur, yang blunder, dan tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah membangun karakter, orang-orang berintegritas. Biar masing-masing meyakini agamanya masing-masing, dan kita punya komitmen lakum dinukum waliyadin. Di sini saya tanggapi, itu betul sekali. Saya setuju, dan saya sepakat. Dan itu diterapkan di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia ini, yang ada di Kediri ini. Menerapkan itu, kita dari umat Hindu, umat Islam, umat Kristen, Ortodok, dan semuanya berada di dalam satu ruangan, berada di dalam sebuah pendidikan. Itu tidak membicarakan tentang agama. Bukan agama Islam dicampur dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Ortodok, tidak. Yang diajarkan hanya satu, nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air Indonesia. Dan beliau sang pemakarsa, yaitu Bapak Kiai Muhammad Tarmuti, berkeyakinan melalui pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia ini akan merajut Nusantara untuk kembali pada jati dirinya, dan akan kelak menjadi mercusuar perdamaian dunia melalui pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Dan direncanakan akan dibangun 124 yang tersebar di Indonesia Raya. Semua bukan untuk mendapat keuntungan, tapi semua dipersembahkan untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta, yaitu Indonesia Raya. Kita lanjutkan. Yang kedua, beragama itu punya dasar-dasar teologi. Untuk apa campur-campur begitu? Biarkan saja sebagai bentuk dinamika sosial. Kalau Anda ke kebun bunga pun Anda bertemu dengan ragam-ragam bunga. Nggak usah dioplos-oplos. Ya, bunga bangke mau di-stack dengan bunga melati. Ya, itu kan ngawur ya. Nih, saya lanjutkan. Sebetulnya yang ngawur itu bukan pesantren Jati Diri Bangsa. Yang ngawur itu ya saudara Ustadz Alfian Tanjung ini. Tapi beliau tidak sadar ya, mungkin semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi imannya dari saudara Ustadz Tanjung Alfian memberikan hidayah kepada beliau supaya ngomongnya tidak ngawur, bicaranya tidak ngelantur, pikirannya tidak kabur. Kita lanjutkan. Yang jelas saya nyatakan dengan tegas, pesantren ini harus segera ditutup dalam waktu sesingkat-singkatnya karena bertentangan dengan prinsip toleransi, bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Bagi kita umat Islam jelas ini merupakan sebuah bentuk penistaan agama. Dan saya jangan anggap ini hal sederhana. Ini persoalan serius, persoalan mencampur adukan akidah yang artinya menunjukkan bahwa kewibawaan institusi ormas-ormas agama
menjadi tercederai. Begitu respon awalnya, Bung Kameramen. Itu yang belum sampaikan. Jadi marilah kita cerdas dalam menilai segala sesuatu, dalam menyimpulkan segala sesuatu. Unsur yang perlu kita lakukan adalah jangan sekali-sekali membuat stigma, statement, apalagi sudah diunggah di media, tanpa tabayun, tanpa konfirmasi, tanpa langsung turun ke lapangan untuk klarifikasi betul atau tidaknya. Berarti saya anggap beliau ini, saudara Ustadz Alfian Tanjung ini, orang yang etika bermedianya masih kurang banyak. Jadi sehingga koridor-koridor dalam bermedia masih banyak yang dilanggar, dan itu menimbulkan penyesatan pada warga masyarakat bangsa Indonesia. Satu pesan saya bahwasanya marilah kita hidup baik di dunia nyata dan di dunia sosial media, berusahalah menjadi cahaya, ikut mencerdaskan bangsa Indonesia dan ikut menertibkan dunia dengan dasar Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, falsafah dan tujuan daripada negara Indonesia ini berdiri adalah demi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menertibkan dunia. Maka segala penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan, dan itu menciderai daripada hak-hak asasi manusia. Dari analisa saya, apa yang saudara Ustadz Alfian Tanjung lakukan ini adalah sudah melanggar dari etika-etika Undang-Undang Dasar 45 sekaligus Pancasila. Sementara itu, untuk kelanjutannya mari kita simak pada sesi berikutnya, pada tanggapan saya berikutnya, supaya Anda tidak sampai tersesat dan tidak disesatkan dan tersesatkan oleh saudara Ustadz Alfian Tanjung yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka. Peletakan batu pertama hari ini itu sudah ditandai dengan tanda-tanda alam yang sangat luar biasa. Ini alam sudah mengantarkan kita, membantu kita bahwa insya Allah pesantren ini akan menjadi matahari Pancasila yang nyata. Kita lihat di sini interaksinya antara agama manapun, keyakinan manapun sangat erat dan natural, tidak dibuat-buat. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur, bangga, dan akan mendukung penuh. Juga demikian dengan Panglima TNI. Kemarin sudah lisan saya sampaikan adanya rencana pembangunan pesantren ini. Beliau sangat mendukung penuh kegiatan ini.